Dikit banget tepuk tangannya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi yang pertama kali datang? Yang terakhir dong. Belum join? Yang belum join? Ada? Oh, udah join semua? Oke. Aku udah lama nggak acara di sini di Stanmore, jadi ini pas jadwalnya pas, ada kesempatan aku coba review aja. Nah, jadi teman-teman yang sudah member bisa mereview, yang belum bisa belajar. Mudah-mudahan ini ada manfaat buat kalian. Ibu katanya baru datang, yang baru datang duduk depan aja enggak? Itu aja. Aku dulu ya. Ayo depan Bu. Aku disuruh Diamond. Depan Bu. Oke, teman-teman, terutama yang member dengerin dulu supaya teman-teman tahu sebenarnya apa sih kelebihannya AFC. Karena kalian join banyak sekali orang yang join cuman iseng-iseng, maksudnya ya udah terlanjur join, ya udahlah apa boleh buat, jalan aja gitu ya. Jadi aku pengen review supaya teman-teman tahu apa sih istimewanya AFC. Ibu boleh tunda dulu ngobrolnya, oke ya? Enggak, kalau teman-teman ada telepon silakan di luar aja, karena kan kadang-kadang ada yang mendesak kan juga nggak berhak aku ngalamin, cuman kasihan yang mau dengerin nanti ya. Jadi karena kesempatan ini kan langka buat kalian, apalagi buat aku, karena aku ini kan tempat bersejarah. Jadi aku bangun bisnis ini sama Pak Niko, Pak Ernest, Bu Helen, Pak Mike sejak tahun 2018. Ulang tahun aku ke-8 itu nanti tanggal 14 Mei. Itu pertama kali aku join AFC. Nggak ada duit juga, jadi mulai dengan paket Ruby, terus dibantu, dititipin produk, jual, dan akhirnya berkembang. Nggak ada satupun orang di dunia yang mungkin menyangka bahwa AFC jadi sebesar ini. Nah, yang ingin aku review pertama kali adalah sekitar 2 bulan yang lalu ada penghargaan namanya AP2LI. Nah, AP2LI itu adalah bekerja sama dengan Helmi atau Mimi World mengadakan penghargaan untuk perusahaan-perusahaan penjualan langsung yang terdaftar di AP2LI. Kita adalah satu di antara 167 yang lain, dan dari 6 piala yang diperebutkan di kategori A, kita merebut 5 di antaranya. Pialanya ada di sana, jadi teman-teman bisa lihat, bisa foto, terutama yang member. Kalian harus tahu bahwa kita adalah MLM of the Year 2024 hingga 2026. Pialanya yang gede itu. Jadi banyak sekali MLM yang ngaku-ngaku, tapi kan semua pembuktian adalah data. Nah, itulah kelebihan AFC adalah data. Jadi di beberapa acara di Indonesia aku bawain, banyak sekali MLM lain ngelip kan datang sini bawa koyo, bawa propolis, bawa pembalut wanita, kopi, teh dan sebagainya. Mungkin di antara kalian pun sekarang ada yang bawa gitu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Karena aku datang, AFC datang untuk menjadi edukator supaya teman-teman nggak jadi orang bodoh. Gitu ya. Banyak sekali orang bodoh dipanas-panasin langsung percaya. Padahal sekarang bukan zaman seperti itu lagi. Kalian bisa cek datanya. Misalnya AFC, bener nggak sih dokter AFC bayar bonus besar? Lu cek aja sendiri. Oke? Buka Google, klik perusahaan penjualan langsung yang membayarkan bonus terbesar dalam waktu 1 hari. Keluarnya pasti AFC. Kalau nggak kalian boleh ludahin muka. Gitu, ini bisnis gila banget teman. Kalau MLM lain lu ngomong gitu lu diludahin orang banyak bro. Nah, AFC benar-benar bayar bonus terbesar dalam waktu 1 hari, pegang rekor muri. Jumlahnya berapa? 112 miliar sehari. Bahkan terakhir menurut Pak Niko JM kita sudah naik sampai 119 miliar sehari. Jadi kalau ada MLM lain di sini teman-teman, kalau kalian kebetulan bawa produk lain di sini, lama-lama kalian pasti menangis dan tersayat-sayat hatinya karena nggak ada MLM seperti AFC. Kenapa? Karena AFC bukan MLM, oke? Gitu ya. Nah, aku akan jelaskan dulu. Jadi teman-teman di luar sana tuh banyak godaan. Dan nanti
udah ngapain jalan EC mahal gini-gini, ikut gua aja nih, ada produk 300.000 kanker juga hilang kok. Astagfirullah. Maksudnya jangan terlalu bodoh ya Bu ya. Ibu kalau di luar sana jangan bodoh. Ada pembalut, ibu kalau pakai pembalut ini nanti balik lagi jadi perawan, nggak mungkin Bu. Terus ada lagi gosok-gosok payudara jadi gede, lu ngapain gedein payudara, bodoh banget. Maksudnya kalian tuh keluar dari sini harus pintar. Aku pengen orang-orang yang datang ke acaraku harus lebih pintar keluar dari sini. Jadi jangan tambah bodoh. Karena di luar tambah bego. Ditawarin ini mau, tawarin itu mau. Nah kenapa perusahaan ini hebat sekali? Aku coba jabarkan di sini, terutama untuk para member. Oke, member ini apa nih? Apa nih? Logo. Ini ya gua tahu. Apa? Ini artinya apa ya? Bukan. Love. Cinta love. No. Iya. Betul. Baik. Oke. Hati-hati ya, kalau kalian nanti bawain ini, bawain flyer ini, kalian harus tahu semua nih sudut-sudutnya apa loh. Itu maksudku ya. Jadi ini sekalian preparation untuk kalian suatu hari presentate. Ini apa? Asam. Ya, ini apa? Saya mah. Apa ini? Good. Ini apa? Family. Love. Nah, ini apa? Ya maksudnya apa nih? Ini apa maksudnya? Produk Jepang. Oke, authentic Japanese products. Jadi asli produk Jepang. Jadi bukan Jepang-Jepangan, kan banyak juga perusahaan yang mengaku bahwa produknya juga dari Jepang, gitu ya, tapi mereka nggak ada ini, gitu kan? Ini apa nih? Bursa Efek Tokyo, Apa itu? bursa saham, Oke, betul. Bursa saham itu apa? Oke, betul. Jadi perusahaan kita sudah terdaftar di Tokyo Exchange. Berarti perusahaan kita pasti kaya, teman-teman. Jadi gitu, kalau teman-teman berhubungan dengan hal lain yang ngajak perang atau ngajak berdebat atau prospek, kita tanya, monyet perusahaan lu terdaftar nggak? Dia bilang enggak, monyet, ya berarti lu perusahaan miskin, gitu ya. Jadi teman-teman, perusahaan kita sangat kaya. Karena apa? Untuk masuk di Tokyo Exchange, kekayaan Anda harus 200 triliun atau lebih saat mendaftarkan perusahaannya. Jadi perusahaan kita tahun 69 sudah punya duit 200 triliun rupiah. Banyak? Banyak dong. Oke ya, nggak usah bertempur lagi. Makanya teman-teman kalau perusahaan lain ketemu kita pasti hancur lebur. Di sini aja udah hancur lebur. Nih, apa ini? manufacturing practice, Good. Apa artinya mas? artinya produksi yang Bagus lah. good lah, good. Good. Ini apa nih? Aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi kan GMP keluarnya bukan dari Indonesia. Ya, mungkin mirip sih, tapi kita tetap nyebutnya GMP karena kita nggak punya CPOB kan gitu ya. Ini apa nih? Kementerian Kesehatan. Ingat ya teman-teman, kalian kan suatu hari prospek, presentate. Jangan sampai kalian presentate ditanya ini nggak bisa bro, bahaya. Ini apa nih? Kementerian Kesehatan Jepang. Tenaga kerja dan sosial, oke? Jepang, gitu ya. Slide ini clear, karena kalau kalian kan member semua, jadi aku kasih gambaran gimana bawainnya ketika anda yang di depan ini, gitu ya. Suatu hari kalian harus di depan dulu, harus berani ke depan, gak usah takut. Ini market ini apa kanan lebih? Kanan kiri. Kenapa ini? Nah ini adalah diskusi dari aku, Pak Ernest, Bu Helen, Niko, Pak Mike, sehingga aku majukan usulan untuk mengadakan seminar terapi stem cell. Kenapa? Ya karena itu yang menggelitik orang untuk datang, karena juga produk kita ada hubungannya dengan ini. Itu dasar dibikin ini, gitu ya. Jadi ini usulan yang alhamdulillah diterima sama pihak manajemen, akhirnya dilakukan mulai 2018 dan boom kita sampai hari ini. Hebatnya kok bisa gitu ya. Kalau orang dusun kaget tuh. Apa itu stem cell? Stem cell itu adalah sel yang pertama kali muncul dalam kehidupan. Apa teman? Sel yang pertama kali muncul dalam kehidupan. Jadi ketika ada sperma ketemu sel telur, maka keluar sel. Sel yang pertama muncul namanya stem cell. Terjemahannya banyak, ada sel pucang, sel induk, mother cell dan sebagainya.
Cuman dia muncul pertama kali, lalu dia berdiferensiasi namanya. Apa teman-teman ya? Diferensiasi artinya dia berubah. Jadi dia jadi mata, otak, jantung. Oke, sampai dia lengkap, sempurna, kita dilahirkan. Oke, sini oke ya? Nah, setelah dilahirkan, dia masih produksi terus. Sehingga yang dibentuk sama yang mati lebih banyak yang Untuk mati loh. mati. Akhirnya dia tambah. Kita tumbuh kembangnya dari anak kecil, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Cuma di umur 18, kembali kondisinya. Jadi yang mati lebih banyak dari yang dibentuk. Sehingga kita terjadi penuaan. Sampai sini oke? Oke ya? Oke. Nah jadi stem cell ini waktu kita sudah tumbuh kembang sempurna, tugas dia tuh cari sel yang rusak, sel yang mati, dia ganti jadi baru dengan cara regenerasi sel. Apa caranya? Regenerasi sel. Oke, teman-teman tahu kan salah satu paten fungsi produk subarasikol adalah Regenerasi sel. itu linknya. Oke, so kalau teman-teman prospek di luar bilang bahwa stem cell itu punya bestie namanya subarasi gold. Karena subarasi gold akan memberi semangat lagi karena stem cell itu sudah banyak yang lesu, gitu ya. Itu logikanya. Jadi teman-teman kalau jelasin ke orang awam begitu caranya. Jadi gampang dimengerti. Ini kalau banyak utang, kalau tanya ini upline lu utang nggak mau bayar gara-gara ini. Nah upline yang banyak utang ya yang nonton film ini. Seperti diperintahkan Pak Niko, Pak Mike di grup, jangan berhutang sama siapapun, apalagi hutang sama downline. Oke, jadi teman-teman yang ada hutang-hutang itu udah janganlah. Kami di grup nasional sudah diomongin, jangan berhutang, jangan pinjem-pinjem barang. Oke, jangan, karena itu jadi memang kelihatannya kecil masalahnya, jadi besar. Karena di grup sekarang banyak sekali masalah yang namanya upline lah, pinjem barang downline lah, pinjem barang upline dibawa lari, terus ditipu. Jangan ya teman-teman, karena nggak bagus deh. Pinjemin uang ujung-ujungnya jadi musuh, ya Bu ya, kehilangan musuh, kehilangan teman, kehilangan duit. Jangan ya. Nah itu pasti otaknya nggak diperbaiki, jadi sekarang banyak mati, makanya apel-apel bajingan itu nggak mau bayar utang. Ya. Iya itu bajingan namanya. Aku paling benci dan di beberapa daerah ada satu di Jambi, aku lagi coba supaya dia dilaporkan aja ke polisi. Jadi biar ditangkap sekalian. Ini gara-gara itu Bu. Nah pasti dia nggak minum tuh subarasi. Gimana minum orang duit aja nggak ada kan minum. Iya. Ini darah banyak yang mati. Nih kenapa keriput? Gitu. Jadi kalau ibu minum Bu, nanti tiba-tiba ibu glowing. Pasti. Kenapa? Nanti karena ada paten fungsinya. Nah modal kita ini modalnya habis, kita mati, atau salah satu dari organ utama ini penuaannya cepat sekali sehingga terjadi penuaan sempurna, mati kita. Jadi setiap orang itu matinya beda, walaupun kembar pun bisa beda. Kecepatan organnya juga beda. Jadi misalnya orang ada yang sudah tua nggak mati-mati, terus ada yang masih muda mati. Nggak ada tuh orang yang mati muda, itu orang yang suci, nggak ada itu Bu di kedokteran. Orang mati muda karena penuaannya lebih cepat dibandingkan yang lain. Yang nggak mati-mati bukan karena banyak dosa, tapi karena memang penuaannya lebih lambat. Semua orang pengen masuk ke dalam surga, bener ya? Ya. Ada yang mau duluan? Ya. Nggak ada. Ini Pak Ustaz aja nggak mau duluan, apalagi kita. Harusnya kan Ustaz duluan, Pak Ustaz mau duluan, nggak mau. Ini ilustrasinya Bu ya. Jadi kalau anak kecil, satu stem cell ngurusin 10.000 sel. Karena itu kalau ada sel yang rusak, mati, dia lebih cepat diperbaiki. Karena satu stem cell ngurusin hanya 10.000. Nah, kalau kita mungkin ya sebagian besar udah di sini atau di sini, makanya agak lama. Bagaimana mempercepatnya? Pakai tindakan sehingga stem cell itu tambah banyak atau produk yang pasti meregenerasi sel. Itu logikanya. Jadi Anda dari sini pindah sini, pindah sini, pindah sini, usia biologisnya. Mau ya? Mau ya? Makanya teman-teman, kalau Anda pengen begitu, minum produk-produk ini. Tapi kalau nggak mau, ya nggak usah diminum. Makanya kalau nggak diminum, kalian akan ngikutin jadwal yang sesungguhnya. Makanya kalau kita minum logikanya, maka jadwal kita agak lama Bro. Ya. Tadi kan katanya nggak mau duluan, ibu mau duluan, kesel nggak?
kalau nggak saya aku juga udah bosen kan nonton. Nah di China ada orang diabetes dinyatakan hilang diabetesnya. Kenapa? Karena dia diterapi oleh stem cell. Kok bisa? Ya karena mungkin pankreasnya kembali ke titik normal. Itu logikanya. Selalu bawa logika semua. Ini Pak Niko sudah, Pak Eno sudah terapi ini dengan stem cell. Jadi kalau teman-teman mau coba ngikutin jejak mereka, silakan. Ini 1 tahun begini. Bukan 1 kali seumur hidup, suntik. Berarti tahun depan segini lagi, bro. Mahal nggak? Mahal nggak? Mahal banget. Mahal. Aku nggak berani komen ya. Ya, orang kan selalu cari yang murah kan, termasuk kita kan, Iya. termasuk aku juga. Ini ada yang murah nih. Jadi anda kalau di depan anda bilang ada yang murah, tidak sama dengan stem cell, tapi mirip. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Gitu loh. Kalian kan suatu hari jadi persentase, jadi presenter. Jadi harus pintar bawain slide ke slide itu seperti cerita, paham ya? Iya. Oke ya. Ini apa? Singkatannya nih. Salmon Salmon ovarian peptide. Teman-teman tahu nggak salmon ovarian peptide itu berasal dari mana? Dari yang kantong telur. Beraput apa? Lapus telur. Salmon. Salmon, telur salmon. lampu hidung telur. Ya. Apa? Salah. Anda? Ada yang tahu? Mari placenta sebutannya. Jadi gini, salmon ada ikan yang mana jenis betinanya. Begitu bertelur langsung mati. Sebelum mati kan udah keluar telurnya. Maka dia keluarkan namanya ikura, teman-teman. Apa? Ikura. Ingat ya, ikura. Ikura ini kayak melayang, kayak jelly. Tahu jelly? Agar-agar. Dia melindungi telur. Oke? Nah, dari situlah salmon ovarian peptide ditemukan. Yang menemukan untuk salmon ovarian peptide ini yang kita sebut ada spesies. Spesiesnya namanya Oncorhynchus keta. Jadi bukan semua salmon punya ini, enggak loh. Nah, Oncorhynchus keta ini diteliti oleh Mr. Eto, ketemulah di dalam itu ada salmon ovarian peptide. Di dalam ikura, bukan di dalam telur, bukan di selaput telur, bukan di daging dan sebagainya, tapi di dalam ikura. Jadi di luar ikannya, oke? Ketemu ini. Nah, oleh sebab itu, Mr. Eto ini menjual hak ciptanya hanya kepada AFC. Teman-teman member harus tahu semua ya. Sehingga tidak mungkin produk kita ini ada duanya. Oke teman-teman? Iya. Tidak mungkin ada duanya. Bukan tidak ada duanya ya. Kalian kalau presentate harus bawa kata-kata yang memang orang jadi bingung juga untuk membantah. Tidak mungkin ada duanya, beda dengan tidak ada duanya. Tidak ada duanya artinya bisa Masih ada ada. duanya ya dong. Ya. Oh gitu, bisa jadi istri, oh aku nggak mungkin ada duanya. Oh mungkin bro, siapa bilang nggak mungkin, ngerti ya? Bisa ada bini kedua, ketiga ya bu. Tidak mungkin ada duanya, artinya nggak mungkin ada. Kenapa? Karena penciptanya hanya menjual lewat AFC. gitu ya. Kalau tidak ada duanya ya oke. Nah kenapa AFC bisa sukses ini? Karena produknya tidak mungkin ada duanya. Keren ya? Makanya teman-teman harus tahu dulu, sehingga kalian di luar itu lebih pede. Jangan hanya inilah itulah, bukan begitu teman. Perusahaan ini aku gambarkan pelan seperti aku bawa dari awal supaya kalian sadar. Aku lihat beberapa presentasi udah mulai nggak bagus gitu, nggak jelas, harus jelas gitu. Sehingga member-member tahu, ih keren ya gitu. Kayak punya suami gua keren gitu loh, ya kan? Yang sampai ada suami orang, ih keren suami orang, ya kan nggak awal. Nah ini SOP Subarasi. Ini aku lupa nih apa hebat apa luar biasa, aku lupa nih. Luar biasa. Dulu waktu aku pertama bawa ini kotaknya masih lonjong ke atas. Namanya SOP 100 plus. Salmon ovarian peptide plus 100 ingredients lain mungkin. Jadi jauh sekali dari ini. Ya, jadi itu kayak kijang lama tau temen, kijang kapsul, gitu. Kayak kijang kapsul. Itu aja bunyi temen. Lalu keluar yang berikutnya SOP Subarasi biasa. Itu ada ditambah 2 peptide sehingga triple peptide. Sekarang ditambah lagi menjadi 6 sehingga ada 6 peptide. Nah ini boleh kalian sampaikan ketika Anda presentate. So malam ini selain aku presentate, aku ingin training untuk kalian presentate suatu hari nanti. Jadi teman-teman rekam bagus, tiru aja ya. Yang kira-kira menarik kalian tiru aja. Cuma inti-inti harus kalian jabarkan.
Kalau dulu cuma ada ini sama Maripata. Nah ini ingredients ini kita nggak bahas. Kenapa ya kita nggak bahas? Karena kita ada paten Fungsi. Ada tahu nggak paten fungsi itu gimana cara dapetinnya? Tahu? Bertahun-tahun. Oh, sama hati teman. So ada beberapa yang akan bilang, Pak Nur, kita juga ada kok uji klinis, benar ya? Maksudnya orang bilang, kita juga ada uji klinis, benar ya? Oke, aku dalam jelasin sama kalian. Uji klinis adalah suatu keharusan. Apa teman-teman? Keharusan, bukan prestasi. Ya. Jadi kalau ada uji klinis, maka dia kan nggak melanggar hukum. Uji klinis pun ada 5 tingkat, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah lolos semua, maka dia boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena keamanannya udah terjaga. Untuk dapat paten fungsi beda lagi bro. Jadi ketika sudah lulus semua ini, kita sebagai pemiliknya seperti ASM Family Club mendaftarkan produk kita ke institusi lain. Kalau di Indonesia misalnya kita punya bahan bakar, kita daftarkan ke Sukovindo. Kita bilang, Pak, tolong ini dites pertama atau bukan, paham nggak? Ketika Sukovindo sudah mempatenkan, maka jelas bahan bakar kita itu namanya pertama. Begitu juga ini. Jadi ini teman-teman, nomor ini yang keluarin bukan AMC, oke? Yang keluarin institusi lain, oke? Aku ulang bahas satu-satu supaya teman-teman tahu persis apa yang maksudnya. Cara tahu persis mana dokter, buka Google Patent. Anda buka Google, cari Google Patent, masukkan di nomornya. Ada beberapa yang keluarnya bahasa Inggris, nggak apa-apa, kalian terjemahkan aja. Kan ada tuh Google Translate, terjemahkan. Nah itu yang kalian sampaikan kepada calon member. Tolong, aku minta tolong omonganku ini disebarluaskan bahwa yang disampaikan kepada calon member adalah itu, ya, bukan hanya ini nih. Kalau ke dokter atau orang medis, Semuanya. ini Calon hanya member itu cukup. kan semua. Jadi mau non medis, mau medis, semua yang disampaikan hanya paten Fungsi. bukan testimoni. Kenapa? Karena testimoni adalah bukti terburuk di dunia kedokteran. Oke, kalian harus tahu ini. Testimoni adalah bukti terburuk di dunia kedokteran. Bukti terbaik adalah paten. Oke, teman-teman. Sepakat ya, tolong disampaikan ke timnya. Kenapa? Kalian sering nggak percaya diri sehingga jual dengan testimoni. Dan itu akan jadi bumerang buat Anda ketika testimoni itu tidak terjadi pada orang yang lain. Tapi kalau paten fungsi pasti terjadi. Oke ya? Jadi kalau kalian jelasin sama orang, mau dokter sepintar apapun, dia nggak bisa bantah gitu loh. Ya, tapi kalau testimoni, jangankan dokter, ya kan? Orang gila pun bisa bantah. Gitu ya? Oke, ini apa nih? Sel regeneration effect. Apa itu? Regenerasi Nah, sel. apa itu? Kalian kliklah Google Patent. Pulang ini belajar ya, buka Google Patent, klik, keluar, pelajarin atau di print. Ini ada keterangan di bawahnya. Oke? Jadi dia punya efek meregenerasi sel. Apa itu regenerasi sel? Artinya sel yang mati dibikin menjadi baru. Kalian perhatiin itu satu, yang kedua kalian perhatiin ini. Oke. Yang kedua namanya sel rejuvenation. Ini sel-sel yang udah tua, nah kayak ibu kan udah agak tua, balik bu jadi remaja. Nih, oke, mau? Senyum terus ibu. Banyak pairing ya bu ya. Yang ketiga namanya anti-aging. Jadi kalian perhatiin, satu, berarti ada sel baru nambah, betul dong? Ini yang tua jadi muda, berarti nambah juga dong. Terus ada anti, 1, 2, 3, pasti kita lebih mudah. Itu cara kalian ngomong sama orang dan tidak bisa membantah. Dokter sepintar apapun pun nggak bisa bantah. Oke? Kalau dokternya nggak tertarik nggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang, Pak Nur, Bu Yani, ini kayaknya bohong deh, itu berarti dokternya cuma 2. Dokternya gila, oke? Nah, benar ini. Atau dia bukan dokter, sehingga dia ya mungkin agak bodoh, jadi jangan ngerti. Kalau dokter asli dan waras teman-teman, nggak ada satupun di dunia bisa bantahnya. Itu hebatnya produk kita. Kalian harus tahu itu. Jadi kalau kalian berdiri di sini, ada ribuan dokter depan Anda, yakin aja ngomong ini, maka tidak ada satu dokter pun di dunia ini bisa bantah ini. Itu kerennya produk kita. Ya, kalau produk lain udahlah. Dokter kan kadang-kadang gengsi kalau dikasih tahu mengenai paten ini.
caranya gimana agar Kalau dokter tinggalin aja cari yang lain, bro. Kadang-kadang ada orang yang penasaran. Ada satu perempuan gak cinta sama aku. Aku rayu terus ibu sampai tua gua nggak mau. Ada perempuan lain, benar nggak sih? Iya. Itu pertanyaan teknis ya. Jadi kalau ada dokter yang nggak percaya, nggak tertarik, jijik lah, terus menyangkal ada sebagainya, tinggalkan aja. Begitu juga prospek. Ini aku nyuruh sebentar ya teknik prospeknya. Jadi prospek itu tujuannya hanya membuat diri kita menarik. Apa tuh? Diri kita menarik. Oke. Ada yang lain dokter? Nggak ada. Bisa nggak kalian? Bisa dong? Bisa dong? Bisa nggak kalian bikin diri kalian menarik? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kalian jelasin ini kayak aku? Nggak bisa kan? Bener nggak? Bener ya? Oke. Lebih gampang mana? Bikin dirimu menarik atau jelasin ini? Oke. Jadi kalau mau Bikin kita sukses menarik. teman-teman, kalau mau sukses satu, bikin dirimu menarik. Cukup udah. Udah cukup. Entah sama dokter, sama suster, sama siapa aja, insinyur, sama pejabat, bahkan sama kuntilanak. Yang penting dia tertarik sama kita. Oke? Kalau dia udah tertarik, maka dia akan perhatiin omongan kita. Iya. Paham ya? Ya. Jadi teknik prospek adalah buat dirimu Menarik. mudah. Cukup, semua, nggak ada yang lain. Nah, nanti lanjutannya baru kita adakan training misalnya untuk bikin dirimu menarik, mana body language, bahasamu, dan sebagainya. Gitu. Jadi yang penting bikin dirimu menarik. Status juga yang menarik. Jadi bikin status yang menarik. Status ibu apa? Ibu apa statusnya? Ibu apa? Coba lihat status hari ini apa? Ini nggak testimoni, tumor-tumor ada? Edukasi. Produk. Siapa yang produk? Siapa yang statusnya produk? Tumor mata lah, kaki buntung lah, diabetes ada? Ada dong? Semua kan? Semua kan? Oke. Kalau mau ikutin aku loh ya, aku di sini hadir bukan berarti aku paling benar, enggak. Aku nggak berani bilang aku paling benar. Cuman aku tidak seperti itu. Kalau kalian mau lakukan ya nggak apa-apa. Cuman kalau aku nggak seperti itu. Kenapa? Oke, satu. Orang melihat status, dia cari status yang bikin kepo, itu pasti. Ya, jadi nggak ada tuh namanya tertarik gara-gara lu pasang tumor mata. Gini deh, ibu ini kan banyak ibuku. Ini ada status tumor mata, yang satu ada status cowok ganteng banget. Ibu lihat kemana? Ibu lihat kemana? Lah iya, kenapa jadi lu pasang status tumor mata, bro? Sekarang laki nih, sekarang laki-laki. Ini ada status kaki busuk karena diabetes, satunya perempuan cantik, telanjang bulat. Lu lihat kemana, bro? Lu lihat kemana? Ayo. Lihat. Orang yang perempuan aja seneng nggak cewek telanjang bulat gimana sih? Nah, bikin status yang kayak gitu. Jadi jangan bikin status yang bikin orang jijik. Itu satu. Kedua, kalau orang lihat produk, ya orang Indonesia lihat produk yang dia lakukan pertama kali bukan menghubungi Anda, tetapi dia cari produk itu dengan harga yang paling murah. Percaya sama aku? Ya? Betul. Nggak mungkin dia hubungin lu, nggak mungkin. Beli ya, nggak ada, nggak ada. Dia akan cari dulu Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Nah, akhirnya dia telepon kita. Monyet kok mahal banget? Ini kok murah di sini? Lu tahu gimana? Palsu. Oh itu undercutting, palsu, nggak boleh sama Niko siapa yang dia bilang? Kalian kan banyak rekrut orang, bro. Nah, bagaimana cara merekrut orang bikin diri menarik? Titik. Kalau dia udah tertarik, dia beli sama lu. Apapun, bukan hanya item, apapun. Jual kodok kayak, jual anjing, jual kelawar, orang beli, bro. Kalau dia tertarik sama lu. Ingat ya. So, kalau mau ikutin aku ya, terserah sih. Kalau mau ikutin aku, jangan pasang status produk. Jadi gimana? Ya, Kalau pasang dokter status statusnya dulu. apa gimana? Lihat statusku, ibu lihat aku ya, follow aku, lihat aja statusku dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang apa? Nggak ada produk itu. Dok, kalau saya prospek itu selalu pakai testimoni, dok. Soalnya kalau pakai itu, pakai apa yang tadi itu? Paten musik. Paten kunci itu nggak ngerti semua orang itu kan Ibu pasti siapa awal. upline-nya? Upline ibu siapa? Baikin. Baikin. Ya. Udah, nanti gini bu, ini kan aku ngasih pilihan kalian untuk menjalankan bisnis ini gimana. Jadi aku nggak berani bilang Ikin salah, Budi Darwin salah, nggak berani. Kalau aku pribadi, aku jual personal branding namanya. Ya aku jual diriku. Kalian miskin, personal branding kan. Kalian miskin, kalian mau berhasil, kenapa nggak boleh? Gitu. Jadi yang perlu adalah bikin dirimu menarik dan jujur. Ya bu. Nanti ditanya udah pinter nih, Pak Nur udah pinter kok. Oke, yang kedua. Improve blood circulation artinya melancarkan aliran darah, ya, bukan mengencerkan. Ingat ya teman-teman, beda ya.
Melancarkan. Lalu ada anti-hypertensive agent, maksudnya apa? Ada yang bisa jelasin? Aku kasih namanya. Apa ini maksudnya? Ayo. Ada tekanan darah tinggi. Iya, iya. Ya terus apa? Apa itu? No. Jadi anti-hypertensive agent artinya adalah kemampuan untuk membantu tubuh kita menjaga tekanan darah jangan sampai naik ketika ada tanda-tanda tekanan darah kita mau naik. Paham maksudnya? Jadi kalau tekanan darahnya baik-baik aja, ya diam aja dia. Paham ya? Apalagi tekanan darahnya rendah, ya dia diam aja. Tapi dia bilang, ya ini mau naik nih, nah baru dia bekerja. Itu ya teman-teman, itu cara kalian ngapain sehingga orang-orang yang tekanan darah normal, apalagi tekanan darah rendah, berani minum ini. Oke? Jadi ini bukan anti-hipertensi, ini anti-hypertensive agent. Kalau anti-hipertensi berarti mau tekanan darahnya gimana pun diturunkan. Ini enggak. Pengertiannya gitu. Paham belum? Oke? Paham ya? Oke. Ini apa namanya? Prevent blood clotting artinya apa? Mencegah pembekuan darah. Pembukaan darah. Ya, itu menunjukkan. Jadi mencegah. Ya, jadi pembuluh darah itu kan kayak selang. Dia bisa tersumbat oleh kolesterol namanya aterosklerosis. Oke? Blood clotting itu akibat trombosit yang berkumpul, bukan kolesterol. Paham nggak? Paham ya? Nah, trombosit ini dicegah supaya dia jangan ngumpul. Kayak kita COVID dulu nggak boleh ngumpul, ngerti ya? Karena dia nggak ngumpul tidak terbentuk blood clotting. Paham ya? Jadi bukan mencegah pembekuan darah, tetapi mencegah ini numpuk di ini. Kalau mencegah pembekuan darah bahaya bro. Kalau dia mencegah pembekuan darah akhirnya jadi kacau, kita nggak bisa beku darahnya, luka nanti maaf cocok. Bukan itu loh. Dia mencegah blood clotting. Oke ya? Sampai sini udah oke, sorry. Ini udah, tahu ya? Oke. Ini artinya ada komposisi untuk menjaga fungsi hati ketika terjadi deteriorasi. Jadi sifat dan karakter sel hati berubah, dia jaga supaya fungsi kita jangan rusak hatinya. Dan ini yang paling hebat apa nih? Asam urat. Mengurangi Reduksi kadar. artinya apa? Ya, mengurangi asam urat. Pasti nggak? Pasti. Oke. So teman-teman, kalau kalian presentasi tambahkan kata pasti di depannya ketika ketemu orang-orang baru. Pasti menurunkan asam urat. Pasti ada anti aging. Pasti meremajakan sel. Gila, teman-teman. Jadi ada satu produk non kimia ya bisa punya 8 paten itu luar biasa. Dan obat kimia untuk nurunin asam urat hanya allopurinol namanya. Dan allopurinol sangat nephrotoxic. Jadi kalau minum allopurinol beberapa tahun atau beberapa bulan maka dijauh jebor dan cuci darah. Paham ya? Nah sekarang ada namanya Subarasi Gold. Benar-benar semua organik tapi pasti menurunkan asam urat. Keren banget. Ini apa? Balai Eropa. Ini penghargaan. Ini kalian kalau bawanya merasa nggak perlu, aku paling nggak suka testimoni. Aku paling nggak suka testimoni karena menyesatkan orang. Karena ini lalu kenapa Pak Niko suruh bikin ini? Karena Pak Niko ingin menyediakan arena untuk kemudian cerita kebahagiaan Anda ketika menggunakan produk. Iya. Jadi misalnya ibu tadinya, aduh kok mataku bunyinya tinggi, ini agak bagus cerita boleh, tapi bukan untuk dijual. Oke ya? Jangan jual gini-gini, ini jadi masalah nanti. Bohong ini juga, nggak ada orang testimoni bohong. Cuman bukan berarti semua orang sama. Kenapa? Oke, karena tiap orang itu penyakit ada pengaruh, pertama namanya genetikal, keturunannya garis keturunan. Kedua, lifestyle. Oke? Gimana cara dia hidup, ya kan? Pilot kah, apakah dia misalnya pilot, atau mungkin dia satunya mungkin guru, kan beda-beda. Lalu diet, sports, dan sebagainya. Oke? Jenis kelamin, beda-beda. Apalagi ada jenis kelamin yang gak jelas sekarang kan? Iya, laki enggak, perempuan enggak. Ngeri banget loh, aku pernah praktek orang, begitu panas, cowok gini. Panas dokter, aduh bilang ngeri banget. Panas gini aja bro, pakai sudut gini aja. Iya, ada apa?
Cucu. Cucu. Ini dari jantannya, dari DNA salmon Utsukushi Gold ya. Utsukushi artinya, oh tahu semuanya. Cantik. Nah, apa sih bakteri baik dokter nih? 3 nih. Jangan kalian bakteri baik ditanya yang mana? Yang mana ya? Kakak kacau bro. Ya, nih. Ini dan ini. Ada 3 ya? Ada 3. Tapi jumlahnya 1 triliun per saset. Ngerti kan? Ya, ini ada takara kombu dan sebagainya. Nah, kebetulan paten fungsinya ada 8 juga. Anti tumor agent, naikin imun. Anti tumor agent maksudnya apa? Dia mencegah pertumbuhan tumor jinak. Oke teman-teman ya. Karena itu bukan anti cancer. Apa beda tumor sama cancer? Apa beda tumor sama cancer? Tumor bahasa Latin artinya cancer artinya suatu keganasan. Cancer itu kalau bahasa sananya itu kan kepiting, kalian tahu? Nah jadi kalau sel normal itu kan mulus dan sebagainya, kepitingnya nggak beraturan. Jadi sel kanker pasti nggak beraturan. Nah, jadi anti tumor agent hanya bisa menekan pertumbuhan tumor jinak. Ya. Ini imun activating, naikin imun. Ini nyembuhin hepatitis C. Ini apa beda ini dan ini? Ayo. Apa beda ini dan ini? Ini naikin imun. Jadi senjata lu di dalam dinaikin. Yang ini mencegah dari luar. Oke? Kayak perisai. Oke? Kayak perisai untuk menghindari infeksi. Yang ini naikin imunitas. Jadi tentaranya ditambah. Ya. Menekan pertumbuhan dari tumor dan mengurangi efek-efek samping dari obat-obat anti kanker. Bisa kemo, bisa sinar, bisa namanya fluoresan. Fluoresan itu sekarang lagi tren untuk bakar di bawah di dalam lambung kita, usus dan sebagainya pakai sinar. Oke? Prevent artinya mencegah, treat artinya mengobati, cure artinya menyembuhkan. Ya? Jadi mencegah, mengobati dan menyembuhkan infeksi SARS, subacute respiratory syndrome, flu burung. Oke? Ini mencegah nah, jadi oksigen itu ada yang nakal gitu, bahasa awamnya gitu. Nah dia mencegah kita untuk kena efek-efek dari itu. Oke. Lalu toxic apa? Toxic. Apa aja yang toksik dalam badan? Banyak ibu-ibu ya, misalnya zat logam, zat besi dan sebagainya. Oke, yang terlalu banyak dan sebagainya. Zinc yang terlalu banyak. Propolam ini adalah konsultan kita untuk naturopati. Jadi dia adalah ketua naturopati di Eropa Barat. Naturopati adalah kelompok dokter yang tidak percaya dengan obat kimia. Dan dia juga, jadi Pak Ernest bangun klinik stem cell di Bandung, sudah berdiri berapa tahun, tapi izinnya mungkin belum keluar. Kita doain keluar, nah dia adalah boleh dibilang supervisor tertingginya. Nah di bawah di Indonesia dipegang Dr. Beatrix. Dr. Beatrix ya teman-teman yang ingin terapi infus, terus stem cell dalam pengawasan kita, maksudnya dalam lingkungan yang direkomendasi oleh Pak Ernest Paniko, kita bisa hubungi Dr. Beatrix. Oke? Paniko, Pak Ernest syuting sama beliau. Nah ini nih, jangan pasang-pasang gitu deh, gua aja lihatnya nggak seneng. Iyalah bu, nih lihat gini, satunya foto Jeffrey Nicole, kalian yang mana? Iya bu, gigi bu. Nah ini Hikari, Cahaya. Nah, aku mau jelasin ini. Jadi teman-teman, ini ada tulisan dibikin Pak Niko membantu, oke? Jangan sekali-kali kalian bilang menyembuhkan ini, nggak ada loh ya, jangan ya. Lalu ini, autism adalah suatu kondisi, oke?
Apa tuh? Kondisi. Bukan penyakit. Jadi autism tidak bisa sembuh karena autism bukan penyakit. Oke, hati-hati ya. Dan anak autism kalau dididik dengan benar, dengan tekun, dilatih oleh pelatih yang benar, bisa jadi jenius itu. Contohnya Lionel Messi. Gitu. Jadi kalau dididik dengan benar bisa jadi jenius. Tapi bukan berarti sembuh. Oke? Nah ini mata nih, katarak gejala katarak bisa dibantu, bisa. Tapi kalau katarak udah terlalu tua nggak bisa. Mata keranjang, mata duitan nggak bisa. Oke, mata kering bisa nggak bisa, mata keranjang nggak bisa bu. Mata duitan nggak bisa. Kita mata duitan semua loh. Ayo, benar nggak? Betul. Anda pilih pairing 2 atau pairing 200 hari? 200. Habis lah. Apa sih ini gimana? Alzheimer, oke. Demensia itu biasanya karena penuaan yang fisiologis. Jadi dia menurutin jadwal penuaan, dia mulai berlupa. Alzheimer biasanya ada pencetus yang buruk gitu, ada faktor patologisnya, infeksi, trauma gitu. Nah, bagus itu nanya. Alzheimer sekarang adalah penyakit yang paling ditakuti di negara-negara maju, bahkan lebih menakutkan daripada cancer. Kalian tahu Alzheimer itu apa? Bukan lupa, benar-benar lupa ibu. Kalau lupa banyak kan, ibu misalnya ada debt collector datang, ibu namanya ini ya, itu namanya lupa, atau pura-pura lupa. Kalau ini enggak, ibu benar-benar lupa. Nah, ibu ditanya namamu siapa, nggak tahu lagi, tanggal lahir nggak tahu, orang tua nggak tahu, nggak kenal. Ini merah apa biru nggak tahu lagi, itu namanya Alzheimer. So Alzheimer teman-teman, kalau sudah datang nggak bisa balik ke sini lagi, paham ya? Jadi misalnya Anda udah nggak ingat lagi rumah Anda di mana, ya udah selamanya nggak ingat. Itu Alzheimer, bahaya sekali. Makanya produk kita bisa bantu. Kenapa? Ini loh, kenapa nih nggak mau keluar? Tuh. Nggak mau keluar. Tapi apa ya kalian ya? Nah ada paten-paten fungsi kita kan untuk visual mata dan sebagainya, mencegah bule. Di bawahnya ada meningkatkan memori. Nah sel memori otak itu Anda harus jaga supaya Anda jangan kena Alzheimer. Alzheimer itu bahaya banget teman-teman. Ya, karena kalau kena Alzheimer nggak bisa Anda obatin balik lagi, ingat lagi nggak bisa loh, nggak bisa loh. So kalau ada orang pikun ya, itu bukan normal loh. Pikun itu penyakit. Kalau kita hidup dengan normal sampai mati kita nggak mungkin lupa, oke? Nggak mungkin lupa teman-teman. Maksudnya ditanya apapun kita ingat, bahkan karena ditanya teman SD kita pun kita ingat namanya walaupun tidak semua. Kenapa? Karena udah penuh. Ya, jadi hati-hati ketika kena Alzheimer tidak bisa balik. Cancer masih bisa tolong, bisa, ya kan? Kita kemo lah, kita sinar, Alzheimer nggak bisa. Disinar, di kemo, ya tetap lupa. Jadi kaitannya dengan tari itu berarti tari membantu untuk Enggak, mencegah ibu. Mencegah. Jadi kalau sudah Alzheimer bisa sembuh nggak bisa. Kalau sudah kena Alzheimer yang bisa ditahan adalah yang masih ada sel memorinya dijaga supaya jangan Alzheimernya tambah berat. Demensia kan juga ada tingkatnya 1, 2, 3, 4. Jadi kita harus jaga itu. Nah jadi jangan sampai teman-teman suatu hari makanya kalau utang jangan lupa itu. Kalau ditanya sama developer kita ngaku Pak, sorry kan belum bisa bayar. Karena ditanya, ibu namanya ini ya, kamu dulu, oh bukan, saya kan Ali namanya kan kacau ya. Tapi biasanya orang nggak mau ngaku kalau utang. Salah satu penyebab Alzheimer Anda suka begitu, pura-pura lupa lama-lama jadi lupa benar. Dok, kalau mata kering dok, ini kan membantu mata kering. Dan tadi kan dokter bilang membantu sebelum itu kejadian. Nah, kalau untuk mata kering yang kasusnya autoimun Sjogren itu gimana dok? Ya kombinasi dong. Jadi kalau bantu itu pasti harus beberapa kombinasi ya. Mata kering berarti kasih air mata buatan pasti, misalnya pakai apalah Sendoyal dan jadi dipakai ya. Nah lalu selain itu dicari sebabnya apa? Nah sebabnya biasanya ya penyakit apapun sebabnya pasti aging. Ujung-ujungnya itu pasti aging, ya kan? Nah kecuali bawaan ya buta warna, misalnya begitu ya. Terus mungkin bule, albino. Tapi kalau enggak biasanya karena aging. Agingnya kita hantam pakai subah. Makanya kalau protap, kalau disuruh pilih dari 3 uangnya pas-pasan, aku pilih pasti subah. Gitu ya. Pasti aku pilih subah. Nah sesudah itu baru kita pikir mau buat apa, mau apa yang kita mau perbuat lagi. Kalau misalnya mau daya tahannya, ya kita kasih usus. Kalau kita mau lari ke daya ingat, ya kita lari ke hikmah. Jadi
yang aku pertama protap harus subah. Kenapa dokter? Karena penuaan pasti terjadi. Betul? Betul. Betul ya? Oke. Alzheimer belum tentu. Alzheimer belum tentu karena Alzheimer harus ada faktor patologisnya. Terus misalnya kusi-kusi, orang pasti kena infeksi belum tentu. Tapi kalau penuaan mau nggak mau pasti kena. Nah karena itu kita lawan dulu. Makanya protap pertama kalau aku pilih subah. Ya. Khusus manusia itu pasti kotor ya, kalau udah umur sekian gitu. Nah, bukan kursi dulu, artinya supaya dia bersih dulu. Enggak. Karena kalau diminum Enggak, ini kan kita bicara ada 3 ya. Duit 70.000 misalnya, pilih yang mana? Aku pilih subah. Kalau duitnya 1 juta, ya beli aja semua dong. Banyak, ngapain lu tanya kan? Kalau misalnya cuma 1, ya lu pilih 1, ya aku pilih yang ini gitu. Nah kalau ibu tanya, apakah usus harus dibersihkan dulu? Kalau aku bilang tidak. Karena nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya yang mana yang diminum ya semua. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, Bapak, ini yang mana yang bagus buat saya? Semua bagus. Cuman kalau uangmu sangat terbatas, ya kamu balas dulu penuaannya. Gitu ya. Semua bagus, aku minum semua teman-teman. PRC minum, propolis minum, beli. Nah terus yang lain aku juga minum. Ada yang free oil untuk jantung, aku minum. Semua produk aja aku minum. Cuma kalau kalian suruh pilih dengan orang yang sangat nggak mampu, aku pilihnya pasti subah. Kenapa? Karena penuaan pasti terjadi. Usus pasti kotor, pasti. Tapi berapa kotor nggak tahu. Kalau penuaan kan nggak bisa ditebak. Menua bisa menyebabkan kematian. Usus kotor menyebabkan kematian. Ya tapi kan agak lama. Gitu ya. Jadi kalau disuruh pilih, aku pilih subah. Kalau memang uangnya pas-pas. Tapi kalau uangnya banyak, ya pilih aja semua. Dikali lah. Iya dong. Anak-anak kecil gini. Ngapain dikasih subah? Jadi kalau ya kalau aku ya tergantung uangnya. Tergantung uangnya. Kalau mau jalan bisnis, tawarin yang mana? Ayo. Enggak lah Bu. Sekarang kita ada trade ya. Kalau kalian sedang tawarin bisnis teman-teman, biasakan tawarin paket yang paling mahal. Kalau aku, misalnya aku ketemu orang ada duitnya, makanya teman-teman aku dulu ya waktu baru mulai, semua orang aku prospek. Kuntilanak pun kalau ada KTP-nya mungkin ada prospek. Cuma nggak gitu jalan-jalan bisnisnya. Cari orang yang punya duit itu satu. Nggak ada prospek dokter terus. Mohon maaf nih, bukan kita ngecilin orang enggak. Karena orang nggak punya uang, kemungkinan besar tidak punya. Oke? Iya pasti. Jawabannya ujungnya no. Akhirnya dia drop. Kalian drop juga. Iya dong. Iya. Ujung-ujungnya, aku pernah dulu ke Jogja, ya, lagi semangat-semangat kan, Jogja, mendarat, semua tuh namanya porter kan lagi sepi, toh, prospek bu. Penuh itu, di depan, semangat ibu sampai begini bu sambil ngerokok. Semangat kalian, semangat. Bagaimana? Ya nanti dokter, kalau ada uang ya kami jual. Jadi nggak usah ya, jadi kalau orang nggak ada uang, nggak usah di prospek dulu. Nanti tunggu dia punya uang, atau ada orang yang mau bantu itu orang yang nggak punya uang, supaya kalian nggak drop. Kalian ditolak 20 orang aja banyak kan drop. Oke ya, jadi kalau kalian bilang susah kerjaan aja, teman-teman, aku ingin kasih kalian gambarannya. Sesulit apapun kalian kerjain aja ini, lebih sulit aku sama Niko kerjanya. Ngerti teman-teman? Dulu aku sama Niko jalan ini, perusahaan baru jalan beberapa bulan. Kira-kira kita proses orang apa jawabannya? Diusir teman-teman, dicurigai. Kalau sekarang kalian cuma satu, ditolak, bener ya? Bener ya? Gak ada yang lain. Kalau kami dulu dicurigai dan sebagainya, tanya perusahaan udah buka berapa lama? Kau bilang di Indonesia sudah hampir 1 tahun. Kau tutup gimana? Jawab gimana? Bingung. Bu jawab apa? Mati bu, tapi itu pun bisa. Oke? Sekarang udah jutaan member kita. Jadi kalau aku sama Niko bisa hadapin itu, bagaimana kalian bilang susah? Terus bilang, saya nggak ada waktu. Saya punya anak istri loh, saya harus jaga. Aku juga punya anak, aku juga punya istri. Aku di rumah paling 4-5 hari aja sebulan. Pertanyaan aku, kalian berapa hari? Sebulan di rumah. Di rumah terus jangan. Terus kalian bilang, gue busido, nggak mungkin loh. Nggak bisa. Oke? Jadi kalau kalian mau sukses, kalian tiru apa yang orang sukses lakukan. Oke, di bawah, gue busido sampai main thread lu, keluar nggak bisa teman-teman. Ya,
teman-teman aman karena kita ada sertifikat. Kalian boleh minta di kantor karena nggak dicantumin di web lagi. Kenapa dokter? Karena ditiru sama merek lain. Oke, jadi bebas hormon, bebas pestisida, bebas zat kimia berbahaya, dan ada radiasi. Research ini penjualan langsung. Organik artinya tidak ada kimia, bukan tidak ada binatang. Kalau nggak ada binatangnya berarti dia herbal. Oke? Ada halal certificate. Ini Balai POM apa? Oh ya, izin Balai POM teman-teman, terutama Anda yang kebetulan sekarang juga lagi jalanin MLM lain, produk lain, hati-hati. Karena kadang-kadang produk yang Anda pegang beda dengan izin Balai POM-nya, dan Anda akan masuk penjara lebih lama dari 13 tahun. Hati-hati ya. Jadi kalau kalian sekarang lagi bawa produk lain, entah itu dari mana, hati-hati dengan izin Balai POM-nya. Kalau beda, teman-teman, Anda buka website Balai POM, masukin izinnya, Anda pegang propolis atau coklat, Anda masuknya lama banget. Oke? Nah, AFC kalian belajar, karena ada tuh izin Balai POM kita, masukin ke website Balai POM, maka akan keluar persis sama dengan apa yang ada dicantumkan di kotak kita. Oke? Oh ya, di kotak kita di belakang ada tulisan laksatif, benar? Laksatif artinya mempermudah buang air besar. Nah, ya? Jadi apa sih kemungkinan besar di minum produk ini? Mencret, tapi nggak mulus. Oke? MMS artinya buku panduan farmasi dunia. Artinya produk kita diakui sebagai produk farmasi di seluruh dunia diakui. Boleh diresepkan, bukan berarti harus diresepkan. Ini teman-teman, kita sudah di approve oleh Balai POM Amerika. Kalian doakan bisa tembus teman-teman ya izin usahanya, maka kita akan masuk ke Amerika Serikat. Kerajaan Malaysia kita udah masukin, habis ini Amerika emang targetnya, setelah itu mungkin Brunei Darussalam. Kalian doa aja. Ya. Nah ini yang tadi, dan ini ada halal sertifikat dari Nippon Halal Association. Ya. Ini perusahaan kita. Kalian kalau bawain ini tekankan di sini apa? Perusahaan farmasi. Jadi perusahaan kami perusahaan farmasi. Kalau kita teman-teman lain ketemu di sini aja udah stres ya. Maksudnya aku udah 8 tahun keliling, udah ketemu banyak sekali anak lain yang mengatakan mereka lebih hebat, mereka lebih kaya. Pemiliknya itu bahkan bisa beli bulan, Pranetmas dan sebagainya. Tapi ketika ditanya data nggak ada. Ya, kita bilang perusahaan saya namanya Asayama Family Club di Shizuoka. Dan Asayama adalah orang terkaya nomor 2 di Shizuoka. Perusahaan kami adalah perusahaan farmasi. Perusahaan Anda perusahaan apa? Dia langsung diam. Biasanya dia diam. Karena dia mulai menyesal. Mulai menyesal kenapa dia jalan yang itu. Cuman udah terlanjur istilahnya. Ada laki-laki, mohon maaf, kawin dengan pelacur. Kan udah terlanjur. Mau gimana lagi? Jadi dia tetap pertahankan. Ya kita tembaknya aja terlanjur. Terus kita bilang perusahaan kami terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Perusahaan lu terdaftar di Bursa Efek mana bro? Bursa Efek Pasar Rumput, Tanah Abang di mana? Lu jawab dulu. Pasti nggak ada. So teman-teman, tidak ada satupun perusahaan MLM di Indonesia terdaftar di Bursa Efek negara asalnya. Nggak ada. So kita pasti menang. Itu cara kalian bertanding di lapangan. Kan nggak, bukan tidak mungkin kalian bertanding. Aku pernah bawain acara, satu acara tiba-tiba ada yang nyerang. Jadi dia bilang, oh bagus ya AFC, tapi sayang loh nggak bisa turun berat badan, nggak kayak kita punya. Kita tahu dong itu siapa, dok? Yeah. Seneng banget aku. Iyalah, aku bilang bu, ibu ada uang nggak kira-kira 60 juta atau berapa 20 juta? Ada dok, kata saya kan leader utama. Oh lumayan dong bisa dapat. Aduh bos, balik hancur dong. Gini ya, aku bilang gini ya. Kenapa AFC tidak bikin produk penurun berat badan? Karena di dunia kedokteran tidak ada satupun produk yang pasti nurunin berat badan, nggak ada. Itu jawabannya ibu. Dan aku yakin produk Anda juga tidak mungkin pasti menurunkan berat badan. Kalau pasti Anda sini bikin pernyataan di sini di atas meterai, bisa dipenjara loh kata aku. Habis bro. Oke ya, jadi nggak ada satupun produk di dunia ini pasti nurunin berat badan, nggak ada. Tapi kalau pasti melancarkan aliran darah, ada. Keren ya, itu produk kita. Itu cara kalian menghadapi serangan-serangan di lapangan oleh kunyuk-kunyuk yang nggak punya data. Hancur, tapi closing data sih, karena kan dia malu. Aku bilang
berapa? Saya, berapa bonus ibu terbesar? Dia bilang 24 juta. Sehari bu, sebulan astagfirullah. Lebih banget. Aku bilang ibu, itu ya kalau di tempat kami uang main-main aja. Ya bu, sebulan itu sehari berapa jadi bu? Hancur. Akhirnya dia bilang, akhirnya aku bilang gini, ibu kalau mau bonus lebih dari 24 juta sebulan, ibu store dulu sama aku 22 juta. Ibu diundang siapa? Gak ada yang undang. Jadi LOP itu kadang-kadang ada penyusup. Ada dia transfer, dia tunjukin dia bukti dia transfer. Dia transfer, baru aku bilang, siapa mau? Woi saya aja dokter yang Dina gitu, kan dapat diamond bro. Tapi sekarang dia join. Nah ini Anda kalau cek, nih ibu biasain buka ini dulu ya. Kalian kan akan bawain slide ini, kalian biasakan buka dulu ini apa di Google. Nanti kalian udah ngomong gini, tanya orang itu apa bu? Gak tahu, kan aja ya. Biasanya gitu ya. Ini saham kita biasanya buka ini, aku juga nggak ngerti nih bukanya. Tapi ada yang ngerti. Ini 3 malaikat, aku selalu bilang ada 3 malaikat. Aku harus kasih tahu kalian di sini. Jadi di penghargaan Februari, Pak Mike melarang aku sih sebenarnya untuk menyebarluaskan, tapi karena ini kan kalian orang aja, nggak apa-apa aku pikir. Jadi teman-teman, omset kita sebenarnya, omset kita yang sebenarnya itu adalah omset yang tertinggi, terbesar di benua Asia, wilayah. Jadi kita bukan nomor 1 di Asia Tenggara lagi atau di Indonesia. Jadi omset dari MLM kita ini sekarang ini itu nomor 1 di Asia, teman-teman. Bukan Asia Tenggara loh, Asia, you know Asia. Lu tahu nggak Asia itu sampai mana? Korea, Jepang. Ada Cina, ada Jepang, oke? Ngeri ya? So, ada Turki, oke? Jadi kita sekarang sudah jadi nomor 1 di Asia. Tinggal nunggu dunia aja nih. Nah, terus bagaimana ceritanya yang tadi ya, yang turunin berat badan, kembali kopi segala, omsetnya nggak pantas aku sebut di sini yang disampaikan oleh beliau ya. Jadi teman-teman kita alhamdulillah sudah jadi nomor 1 di Asia. So kita omsetnya itu sudah nomor 1 di Asia. Ngerti teman-teman. Jadi udahlah. Aku ingin kasih tahu kalian juga soal misalnya teh, kopi ya. Yang disebut teh tetap teh, oke? Oh merah, kuning, hijau, di langit yang biru tetap teh teman-teman. Gak ada pengaruhnya. Kopi sama aja. Oke, kopi Lampung, kopi berhasil. Kalau kopi berhasil nanti lu ngaceng lo kalau minum sama aja. Kopi isinya tetap kafein. Yang terkena hanya kafein. Titik teman-teman. Jadi jangan terpengaruh dengan hal seperti itu ya. Di luar sana nanti ini ada teh bagus loh, dijamu kopi campurin teh campur air lo mati bro. Jadi hati-hati. Nah teman-teman harus pintar ketika kalian pulang ditawarin produk apapun, teman-teman. Yang kalian harus tanya adalah pertama apa? Ayo. Pabriknya. Kedua, keamanannya. Ketiga baru paten fungsinya. Kalau nggak ada, jangan diminum. Ingat deh. Terus kalian kasih ibu lu gila bro, lu kasih minum ibu yang nggak tahu di mana pabriknya, sama aja kalian bunuh ibu. Hati ya. Michael, tapi kalian tahu nggak yang punya showroom namanya OTO_888. Banyak yang nggak tahu kali. Kalau kalian main IG tolong klik OTO_888 itu milik Nabil Wihan. Michael mau marah sama aku nggak apa-apa ya. Dia marah. Udah pening aku, karena banyak orang yang bilang, oh perusahaannya kaya, ini kaya, nggak ada teman-teman. Ini kita, sih orang aja kaya banget, ini triliuner ya. Kalian harus tahu bahwa orang ini triliuner, bukan miliarder loh. Kalian tahu nggak 1 triliun berapa? 1000 miliar. Oke. Kalau kalian turun dari sini kan, ngomong cerita ntar gue dulu. Ini orang ya, kaya banget, teman-teman. Apa saya bilang itu aja. Jadi di sini ada apartemen Saint Moritz, betul ya? Di sebelah kan ada apartemen Saint Moritz, itu sebagian besar itu punya ini. Gua nggak berani sebut namanya, ya. Kalau kalian bilang aku bohong, kalian pergi sendiri kalian tanya. Ya aku pernah tanya, kaget dong bro. Nih, nah ini anak muda semua tahu GM kita, Pak Niko sampai Stella. Ini cara kalian sampai di tanggungan itu. Orang bisa cek datanya silahkan aja. Ya. Niko lagi bangun rumah di Alam Sutra 63 M.
umur 38 ya. Siapa umurnya 38 sini? Aku pengen tanya, siapa di sini yang rumahnya lagi sedang bangun rumah 63 M? Ada? 6,3 M ada? 630 juta? Mungkin ada, 1-2, oke ya. Layak nggak kita belajar sama orang-orang ini? Layak. Udah beri. Terus kalau kalian lihat jamnya Pak Niko, dia hanya 2 merek yang dia senengin, Richard Mille sama Patek Philippe. Nggak ada harganya di bawah 1 M sekarang. Bener ya? Jadi kita pakai Alexander Christie, lu taruh belakang lah bro. Ada yang MLM, mohon maaf ya, ada MLM sepatu, aku nggak berani sebut nama. Apa sih sepatu? Terus dia ketemu kita, kan kita menang. Jadi waktu kita menang teman-teman 5 piala, itu ruangan langsung kosong teman. Karena yang lain nggak ada pakai kalung-kalung itu, kan lucu ya, ada kalung-kalung ada bisa nyembuhin kanker apa udahlah. Nggak gini aku bilangnya, ada kalung. Terus aku sebagai dokter jalan itu ada kalung katanya bisa menyembuhkan diabetes. Aku di atas panggung yang datang dokter-dokter kira-kira gue diapain? Hancur bro, gila bro. Itu sama aja lu nyembah berhala. Aku bisa dinasih itu dokter, ustaz, pastor, semua teman-teman. Aku akan dibilang menyembah berhala. Mana ada kalung bisa nolong orang diabetes? Gimana caranya? Ya. Nah, yang sekarang senang gitu ya ngomongnya. Nggak tahunya ada ibu-ibu 3 pakai kalung itu. MLM yang 3 Iya. Aku bilang itu beli nyesel nggak? Aduh saya nyesel dokter, tapi mau dibuang kan mahal. Aku bilang tahu nggak di Cina harga berapa? Cuma 6.700 ibu. Itu bisa 1,5 juta bodoh kan? Enggak, kalung-kalung itu harganya 6.700 ibu. Bahkan aku dulu ambil buka garam, itu kalau ditaruh ya, jadi kalau di suhunya dirubah, dia berubah warnanya merah, ada yang jadi hijau. 6.700 harganya bu, satu kalung itu, cuman belinya pakai. Dijual 1,5 wajar, karena dia kasih bonusnya. Kalian tahu nggak harga produk kita ini berapa di Jepang? Nggak tahu kan? Ada yang nggak tahu? Oke. Harga kita yang resmi adalah 10.000 yen per box. Ya? Kalian tahu kurs sekarang? Coba buka kurs, berapa sekarang kurs? Berapa? 1 yen berapa rupiah? Ya. Coba buka. Ya, ini aku ngomongin data, aku nggak ngarang-ngarang kalau cerita ibu. 10.000 yen per box. Kita belajar berhitung. Ya. Berapa? Berapa kursnya? Yen hari ini berapa? Kalau dulu masih 1.300, masih 135 atau berapa? Coba buka, 1 yen berapa? Bro, 1 yen berapa ya? 108. Yen duit. 108. Berapa? 108. Oke. 10.000 yen dari berapa? 1.084.000. 1 juta 84.000. 84. Oke. Satu box produk kita berapa? 1.800.000. Oke. Berarti perusahaan untuk 760.000. Benar? Setuju? Setuju. ya? Iya. Per box ya, 760.000. Berarti 2 box untung 1.480.000. Setuju? Setuju. Setuju, oke. Aku Diamond sponsor Ruby. Ruby berapa kok? 2. 2. Dapat berapa kok? 550 bro. Oh, diamond ya. Iya. Aku dapat 550. Oke. 550.000 benar ya? Lalu di sebelah aku taruh lagi 1 ruby. Dapat lagi 550.000. Benar? Benar ya, Bu? Pairing nggak? Pairing. Oke. Pairing nggak ke atas? Ke atas pairing. Oke, kalian di rumah iseng-iseng coba gambarin itu ya. Kalau nggak rugi perusahaan, kalau nggak roboh nih, potong telinga aku. Rugi bro, itu PR sampai bawah loh. Oke, belum bonus ini level, belum bonus dan orang, belum lagi bonus ini. Hancur teman-teman. Dari mana? Dari dulu aku mikir sama Niko, dari mana ini perusahaan bisa berjalan? Pasti dari sahamnya, atau ini negara kita ini memang campaign untuk bisnis. Dia udah siapin dana untuk bayar bonus kita. Keuntungan dia dari saham itu ratusan triliun rupiah. Jadi kalau dia kasih kita 500 triliun aja 1 tahun, kecil buat mereka. Paham ya? Jadi kita nggak jual, nggak ngambil keuntungan dari harga produk. Harga produk 10.000 yen. Kalian hitung sendiri nanti rumah iseng-iseng. Nah, ini kalian tegaskan kalau ketemu MLM lainnya. Kami adalah MLM yang berjalan tahun ke-8 dan semua kantornya beli dan tidak ada ruko. Kita nggak ada ruko. Kecuali di Faraday kalau ada ruko dokter itu gudang.
Hanya ada 2 ruko kita, satu di Faraday, satu di Puri, dekat Vekotan, ada tempat podcastnya Angga. Hanya 2 ruko, satu untuk podcast, yang satunya untuk gudang. Sebenarnya di Faraday itu untuk gudang, tapi karena banyak yang minta untuk diadakan LOP, disediakan oleh Pak Ernest ruangan di ya. Kita semuanya gedung. Ini kita lagi di sini kan? Iya. Lalu di Surabaya, di Geraha Bukopin, siapa yang udah pergi ke sana? Ambil dulu ya? Belum ya? Medan di BNI ada yang udah pernah pergi? Belum. Nah, gimana bro? Ayo dong roadshow ya, biar jadi musik dong. Nih Bali, Belum. siapa udah? Nah, bagus. Bali kita di SBCC. Ini gedung pertemuan di rumah. Di kantornya ini ada eskalator untuk naik ke atas dan sebagainya. Semuanya gedung. MLM lain semuanya ruko dan semuanya sewa. Jam berapa kaca jualan tutup? Jam 9. Yang setengah 9. Jam 9 lu. Ya. Nah, aku bahas yang ini kalian harus tekanin kalau bawa acara teman-teman aku hadir di acara itu, jadi aku tahu proses kita MLM mau beli ya. Lalu kita sales revenue 3,7 triliun omset kita. Oke ya, 2025. CSR Product of the Year 2022 waktu sesudah Covid. Member growth kita 2022, 24, 26. Jadi penghargaan Helmi Tamimi Award 2 tahun sekali ya. Nanti 2028 lagi. Mudah-mudahan kita, tapi jangan lah, kalau kita menang semua nanti orang nggak mau datang lagi. Fastest growing, ya harus jual sepatu bu, ada sepatu kalau terus rokok herbal, aduh. Jadi kita masuk itu bangganya, sebelum jadi kalau kalian diundang Pak Enas, Pak Mike, Pak Niko masuk, kalian akan bangga. Kita masuk itu orang mau ngapain ngeliatin, kayak ngeliat dewa sama ngeri banget. Kan nunggu aja malu semua, ngeri. Coba gue yang bawa sepatu, gue repot belum malu. Ini lagi gue dokter, bawa sepatu, gila bro. Jadi pas salaman kan ketemu kami, jadi rombongan dia ketemu kayak atlet kan, ketemu. Mereka liatin sepatu kita, gak berani nawarin bro. Ini sepatu, mungkin ya kan maksudnya ini sepatu orang-orang dikumpulin bisa beli pabrik gua ya. Langsung dengan konkret ya. Niko ada di panggung lucu loh, Niko cuma bilang kami sudah masuk tahun ke-8. Kayaknya jarang deh ada MLM bisa 8 tahun. Niko karena kami, aku dilarang sama kakak, sama Niko dilarang Michael untuk ngomong yang sombong itu loh. Boleh, paten fungsi nggak boleh, juara nggak boleh, ini nggak boleh. Aku bilang, Michael, aku mau cerita ini, Michael, nggak usah, kata Michael. Terus gue cerita apa, Michael? Dia bilang, terima kasih sama Tuhan. Udah itu aja. Lah, gue nggak biasa gitu. Nengok ke Niko, udah, kita ngomong apa aja nggak apa-apa dokter. Tapi Niko juga diingat, karena Niko naik cuma itu. Kami masuk ke tahun ke-8, kami sudah ngadain sekian ratus di sekian ratus kota, dan jarang loh ada MLM bisa 8 tahun. Itu mulai ngomong aja. Lagi lu jual sepatu gila banget deh bro, aduh. Ini kalian bawaannya hanya membandingkan. Jadi teman-teman, kabar baiknya Pak Niko secara resmi mengizinkan kalian untuk bikin slide seperti ini. Paham ya? Nah, jadi kan waktu ada training beliau, kalian bikin slide sendiri. Ibu namanya siapa? Grupnya siapa? Kalian tau mana? Shogun. Oh, ya tahu. Nah, jadi kalian boleh bikin. Ya tahu. Jadi kalian boleh bikin slide segitu sendiri, oke? Nyantumin sedikit tentang perusahaan, tentang produk, lalu mungkin tentang tim Anda, pencapaian Anda, Pak Niko di sini. Nah, supaya bisa apa ya mempromosikan diri Anda. Kalau aku selalu gini ya, ini tips saja. Aku selalu bilang ini paket orang bodoh, ini paket orang pintar. Aku nggak pernah bilang begitu, aku nggak ada. Sebenarnya kalau orang bego dia beli ini, orang pintar dia beli ini. Kenapa? Baru ya ada biayanya kan. Jadi aku bilang, nah kalau begini ya, kalau ini aku cara aku nyampein, kalian mau tiru boleh nggak boleh. Kalau perusahaan keluarkan produk, pakai produk, maka keluarnya ini
Jadi kalau keluar ini, duitnya keluar ini. Itu cara penyampaian supaya simpel dulu. Keluar ini, keluarin duitnya. Keluar ini duitnya keluar. Kalau lu pintar, lu kan pintar nih. Mau yang mana? Maka semua lu ambil. Kalau lu bodoh, nih yang bodoh tadi, ya, lu bodoh, maka yang lu ambil cuma segini bro, diambil yang pintar sisanya. Iya. Nah kalau begitu lu pilih yang mana? Lu pilih yang itu, pasti pilih yang mana? Itu cara lu nyampein, karena kalian kalau member itu nggak perlu jelasin. Tapi jelasin sama calon member juga nggak ngerti kok. Apa kalau Robert itu pada bilang ibu-ibu, kalian kan nggak ngerti ya, aku jelasin, nganggu aja biar cepat selesai, nanti aku jelasin lagi. Oh ya, ini tips ya. Bagaimana cara kalian jual diamond atau profit diamond sehingga tidak ada orang bilang mahal. Jangan jual produk sekali lagi. Aku bilang gini, siapa tadi? Bu namanya? Bu Ebin. Lu bayar gua 22,5. Ini setelah aku bikin diriku menarik, aku ceritain tentang AFC sedikit, dia tertarik kalau bilang, lu bayar gua 22,5, gua temenin lu jalanin bisnis AFC nih seumur hidup gua. Mana? Oke. So jangan jual produk. Kalau produk teman-teman, produk air aja harga 4.000 orang pasti bilang mahal. Korek api harga 1.500 tetap orang bilang mahal. Tapi ketika Anda jual diri Anda maka nggak akan kena mahal. Ibu, siapa sih namanya susah banget ibu? Sinaga, oke. Nah Bu Sinaga, kalau seandainya ini daun telingamu aku potong dua-duanya, aku kasih duit 200 juta, ibu mau? Matamu dicongkel, bonus di situ ambil aja, mau? Oke. Teman-teman tahu ya bahwa komoditi yang termahal adalah diri jual lah itu. Aku ada bikin tim ninja kecil, si Yani ikut, Pak Nur juga pemantau. Aku ajarin cara untuk personal branding. Nah kalian lakukan itu, bikin hal yang membuat diri Anda menarik. Itu namanya prospek. Lalu presentasi, ceritakan apa sih yang lu mau kerjakan kalau dia join sama lu. Jadi kalau bilang Sinaga, kalau dari tim aku, rencana aku untuk ibu adalah ini. Itu presentasi. Jangan masuk ke produk teman. Begitu Anda belok ke produk, pasti berantakan semuanya. Oke? Jadi cari orang sehat. Keluar rumah, bawa buku catatan. Teman aku yang ini hipertensi, diabetes. Bro, aku ketemu di Lampung, ya aku lagi gini bro. Jadi ibu ngapain? Saya lagi nyatet teman-teman yang sakit. Mau di prospek. Ini bu, katanya mau sukses. Aci itu. Bisa bro. Nggak mungkin, nggak ada orang sukses di AFC dengan jualan produk. Nggak ada ibu. Nggak mungkin bisa. Mau belajar dulu itu mamaku, oke. Kalau mau jadi Busido, Anda harus posting 20.000 rubi di kanan, 20.000 rubi di kiri, berarti 40.000 rubi, benar ya? Dalam waktu 1 tahun, benar ya? Oke. 40.000 coba kalian bagi 365, coba bagi sana. Coba ya. 40.000 rubi loh, bagi 365. Keluar berapa teman-teman? 109. Berapa? Berapa? 109. Apakah ada orang di ruangan ini bisa jual 109 rubi setiap hari berturut-turut selama setahun? Ada? Ada ya? Oke. 59 bisa? Gak bisa bro. Rubi ya? Bukan kok ini. Rubi. 59 sulit ya? Oke. Bagi lagi 29,5 rubi setiap hari loh. Gak boleh bolong. Bisa? Gak mungkin. Gak mungkin teman-teman. Bagi 5. Jadi samurai berarti. Samurai itu berarti 29,5 bagi 6 rubi. 6 rubi setiap hari mungkin. Makanya banyak samurai. Oke? Banyak samurai yang bisa jualan ya. Tapi impulsan teman-teman, misalnya Rere di Irian jago jualannya. 6 rubi. Oh, gampang ya. Oke, bisa. Mentok di samurai. Jadi kalau Anda mau coba, Anda harus aktif. Oke? Jadi kalau kalian mau sukses di AFC, nggak bisa teman-teman dengan jualan. So, jangan jualan. Bagaimana? Building team. Bagaimana building team? Cari orang-orang yang mirip dengan Anda. Duplikasikan hal yang Anda inginkan. Kalau Anda suruh jualan, lu aja nggak bisa jual. Gimana lu mau duplikasi? Paham ya? Ingat ya, jadi keluar dari rumah jangan mulai. Hani, diabetes. Budi,
Oh, iya ginjal. Yang ini lupus. Ini beli bro. Ada. Jadi bikin diri Anda menarik. Oke ya, jadi misalnya deh, nih Lulu deh. Ini kan suami lu nih. Oke, Lulu di pangku dia, peluk cium deh. Foto, sebarin, rame nggak? Rame. Nah itu bro, bikin status yang kayak gitu, yang nunjuk. Oh, gitu benar. Ya, bikin status ya, bisa lucu ya, misalnya kita muslim misalnya, kita hari Jumat tulis, aku mau sholat Jumat, orang bilang iya gua tahu anjir, nggak akan ada yang bilang, hebat banget lu, nggak ada bu. Tapi kalau seorang Katolik bilang hari ini saya mulai pergi ke masjid, rame nggak? Rame. Ya, ngerti ya? So teman-teman tolong kalian rubah status kalian kalau kalian mau jadi seperti kami. Kalau enggak, masa bodoh, salah lu sendiri. So, kalau percaya, stop pasang target produk. Kalau ada target produk, turunin semua teman-teman. Ganti dengan apa dokter? Cerita tentang dirimu. Cerita tentang visi misimu, kegiatanmu. Misal sekarang nih lagi sini, lu konten lah, lihat sharingan, konten bro. Jadi konten di sini, nanti di bawah makan konten lagi. Gitu. Jadi bikin orang jadi kepo. Jadi jangan bikin orang tidak kepo. Ya, kalian pasang di hari, dia nggak kepo. Dia ambil, dia cek di Google, dia cari yang lebih murah, di toko online segala macam, kalau nggak tim lain. Ya, jadi hati-hati. Jadi teman-teman harus bikin status yang orang jadi tertarik. Ih, keren ya. Aku mau jadi tim dia lah. Aku mau jadi. Kalau orang tertarik sama dirimu, satu-satunya cara untuk bergabung maka jadi membermu, betul ya? Ya. Kalau orang tertarik dengan AIC atau produknya, bukan satu-satunya jalan lewat dulu, bisa lewat siapa aja. Akhirnya dia klik. Orang-orang yang sukses di AIC, keluar aku salah satu namanya, dia join ke aku. Terima kasih ibu, lu yang prospek, lu join ke aku. Banyak. So kalau mau edifikasikan diri. Edifikasikan kondisimu, orang tuamu, anakmu, itu caranya. Bukan edifikasikan kami. Ibu boleh cerita hubungan kalian dengan aku dekat boleh. Jangan ceritain kesuksesan aku pada orang lain untuk menarik perhatian. Dia join sama aku ibu. Iya berkali-kali. Dokter, ada orang yang prospek saya, kamu hebat banget loh. Semua dia bilang kamu hebat. Aku join sama kamu aja. Kan kacau ibu. Aku bilang dari mana Pekanbaru? Oh saya Pekanbaru. Akhirnya aku tahu baru sampai. So teman-teman buat dirimu menarik. Kalau masih kurang jelas bisa hubungin aku kapanpun aja aku akan jawab. Kalau kalian memang bingung, ya tanya sama orang yang sudah berhasil. Kalau kalian mau sukses, tiru orang yang sudah berhasil. Jadi kalau mau ikutin apa yang aku sampaikan, stop target produk, stop testimoni, ganti semua tentang dirimu, tentang anakmu, tentang suamimu, tentang suami orang, kayak terserah lu deh. Yang penting dirimu jadi menarik, oke? Oke teman-teman, karena ini kantor udah tutup, aku terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih dok. Oke, terima kasih.